Selamat malam jemaat sekalian. Senang rasanya bisa bernyanyi secara berjemaat. Satu bagian dari kebaktian yang jangan dilewatkan deh. Jadi walaupun Anda pakai masker, jangan tidak bernyanyi. Kalaupun Anda sedang menonton di rumah, jangan tidak bernyanyi. Walaupun ya nyanyi di rumah palingan nyanyi berapa orang sih ya. Rasanya beda dengan kita bernyanyi secara berjemaat di sini. Oleh sebab itu, maka sudah saatnya orang Kristen itu mempertimbangkan bahwa datang kebaktian adalah suatu kebutuhan primer. Bukan suatu luxury, bukan suatu hal yang bisa ditawar-tawar, tetapi datang berkumpul berjemaat merupakan perintah Tuhan. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Bulan lalu kita sudah membaca beberapa ayatnya. Dan saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang sudah membaca dari awal sampai akhir pasal 9 ini. Dan kita akan membacanya hari ini ayat 1 sampai terakhir. Karena cukup panjang saya akan bacakan dan Anda akan mendengarkan, mengikuti dalam hati. Yohanes pasal 9, ini ceritanya seru sekali, jadi Anda ikuti dengan seksama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami, dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi.
Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek, mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, itu kami tidak tahu dari mana dia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang, tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya, Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Bapa di surga, kami memohon pimpinanmu supaya kami bisa mengerti apa kebenaran yang Engkau tuliskan bagi kami di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam perikop ini, kita melihat bagaimana sikap orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini terhadap Yesus. Dan secara umum terhadap kebenaran. Jadi bukan sembarangan Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis berkata bahwa mereka adalah ular beludak, bahwa mereka seperti kuburan yang dilabur putih-putih tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran. Maka tidak heran Tuhan mengecam orang-orang Farisi sedemikian rupa, celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Karena mereka mempunyai sikap yang demikian terhadap kebenaran. Jadi bukan saja mereka tidak mau kebenaran itu, mereka bahkan mau menghalangi orang lain. Orang lain mau cari kebenaran, orang lain mau masuk, mau menerima kebenaran, malah dihalang-halangi. Malah mereka mengusir orang buta itu keluar dari sinagog. Jadi kita melihat bahwa mereka punya suatu sikap yang sangat buruk, sangat negatif. Nah, kita mau belajar dari ini. Bukan untuk meniru mereka, tetapi supaya jangan kita tiru. Dan kalau kita melihat justru ada orang yang, ini kenapa ini ya? Jangan-jangan dia memiliki sikap yang negatif terhadap kebenaran. Jadi kita mau belajar tentang respon mereka terhadap kebenaran. Tapi kita perhatikan sebelum kita masuk ke dalam respon mereka, kita perhatikan bagaimana Tuhan memperkenalkan kebenaran kepada mereka. Dan sesuatu yang sangat menarik, bahwa ketika Tuhan memperkenalkan seseorang dengan kebenaran, sekaligus Tuhan memberikan kepada mereka suatu pilihan. Tuhan bukan hanya kasih kebenaran saja, dan seolah-olah nggak ada pilihan lain selain kebenaran. Tidak. Selalu Tuhan menawarkan kebenaran, sekaligus ada satu hal yang lain yang mereka bisa pilih. Tetapi berlawanan. Jadi ada kebenaran dan ada yang berlawanan dengan kebenaran. Dan kalau dia pilih kebenaran itu, berarti dia harus meninggalkan
yang berlawanan itu. Atau kalau misalnya dia tidak rela untuk meninggalkan suatu hal tersebut, maka otomatis dia sudah meninggalkan atau dia menolak kebenaran itu. Jadi ketika Tuhan memperkenalkan kepada seseorang suatu kebenaran, dan kebenaran ini begitu berharga, begitu mahal harganya. Tetapi di saat yang sama, ada harga yang harus dia bayar untuk menerima, untuk mengambil kebenaran itu. Nah, kita melihat bahwa di sini mereka dihadapkan kepada kebenaran, dan mungkin mereka pikir ada hal yang lain yang lebih penting daripada kebenaran. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ada sesuatu hal yang lebih penting bagi Anda dibandingkan kebenaran, yang Anda tidak rela lepaskan demi kebenaran? Nah, sekarang coba kita lihat respon mereka terhadap kebenaran. Nomor 1, kita melihat bahwa mereka menilai kebenaran berdasarkan penafsiran diri mereka sendiri. Ya, coba kita lihat di ayat yang ke-16. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Ya, ada sebagian pula yang lain yang berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian. Jadi ada timbul pertentangan di antara mereka. Tetapi kita melihat bahwa yang dominan atau yang akhirnya menang adalah pandangan bahwa ini orang berdosa. Bahwa Yesus sudah pasti loh ya, pasti bukan berasal dari Allah. Karena apa? Alasannya, mereka seolah-olah alasannya ini sangat alkitabiah karena mereka pakai hukum hari Sabat. Mungkin sekilas kita lihat, wih ini pakai Alkitab, kan pakai hukum Taurat. Oh ini berarti sudah benar dong. Kalau berdasarkan Alkitab berarti alasannya sudah benar. Ya, benarkah? Tunggu dulu. Ya. Karena penafsiran mereka tentang hukum hari Sabat ini ternyata keliru. Ternyata salah. Dan mereka menggunakan itu, menggunakan penafsiran mereka sendiri sebagai landasan untuk menilai kebenaran. Padahal tidak boleh demikian. Ya. Jadi masalah mereka adalah menganggap bahwa pengajaran diri mereka sendiri, atau mungkin pengajaran nenek moyang mereka, itu punya otoritas, sama seperti firman Tuhan. Ini kesalahan. Karena harus dibedakan. Firman Tuhan itu adalah otoritas, kebenaran yang absolut, dan cuman Alkitab sajalah otoritasnya. Nah, apakah Alkitab itu bisa ditafsirkan? Tentu bisa. Tetapi penafsiran hanyalah penafsiran. Penafsiran tidak bisa dianggap sebagai suatu standar atau otoritas yang sama tinggi dengan Alkitab. Nah, kesalahan mereka di sini adalah mereka mengambil pengajaran yang mereka tafsirkan itu, lalu mengangkatnya menjadi otoritas untuk menilai kebenaran. Jadi, mereka sudah salah menafsirkan, lalu memakai penafsiran yang salah itu jadi standar lagi. Jadi salahnya udah 2 kali. Ya. Jadi salahnya ini bagaimana? Karena mereka tidak bisa menjelaskan kenapa hukum hari Sabat itu seperti itu. Ya. Tuhan Yesus sebelumnya, kalau ini di Yohanes pasal 9. Kalau Anda baca di dalam Matius pasal 12, nanti di rumah Anda boleh baca sendiri, Anda buka. Di situ Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat mereka jawab. Tuhan Yesus tanya kepada mereka, bagaimana kamu bilang ini nggak boleh bekerja di hari Sabat, tetapi imam-imam mereka masuk ke dalam bait suci dan bekerja pada hari Sabat, tetapi tidak apa-apa. Ya, boleh. Dan ada banyak hal yang Tuhan Yesus sebutkan. Tuhan Yesus menyebutkan mengenai menolong hewan pada hari Sabat. Ya. Mereka boleh menolong hewan kalau misalnya ada domba atau binatang mereka yang jatuh ke lubang. Walaupun hari Sabat, itu diperbolehkan untuk ditolong, untuk diangkat naik dari lubang itu. Alasannya apa? Ya karena kalau misalnya binatangnya dibiarkan nanti mati. Ya sayang dong, rugi dong, ya kan? Tetapi masa hanya karena rugi seekor binatang, lalu kemudian kamu boleh melanggar hari Sabat. Sedangkan di Matius pasal 12 itu, Tuhan Yesus barusan menyembuhkan seorang yang tangannya katanya mati sebelah. Tuhan Yesus sembuhkan itu pada hari Sabat, lalu mereka protes, kalau kamu mau jadi dokter, mau menyembuhkan orang, ya kamu datang sembuhkan pada hari di mana
bukan hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa sebenarnya mereka tidak mengerti apa makna hari Sabat dan bagaimana cara mengaplikasikan hukum tersebut. Mereka hanya menggunakan penafsiran mereka sendiri. Ketika itu cocok dengan kebutuhan mereka, mereka bilang, oh ini harus pakai hari Sabat. Oh, ketika tidak cocok dengan kebutuhan mereka bilang, oh nggak apa-apa melanggarnya. Jadi kita melihat di sini, bagaimana mereka menjadikan diri mereka sendiri sebagai standarnya. Jadi yang Tuhan kalau gitu siapa? Bukan Tuhannya yang berfirman, tetapi diri mereka yang menafsirkan. Itulah Tuhannya. Disinilah kesalahan mereka. Jadi sebenarnya bagaimana sih hari Sabat itu? Hari Sabat ini kan sebenarnya adalah simbolnya. Itu adalah suatu ibadah simbolik. Tuhan Yesus menjelaskan hal itu kepada mereka, bahwa semua yang itu, katanya itu ya, itu kamu nggak bisa jelasin kenapa, tetapi yang ada di sini itu lebih besar daripada bait suci. Yesus mau berkata bahwa semua hukum hari Sabat itu sebenarnya mengacu kepada Dia sendiri. Makanya Dia lebih besar. Dan bahwa Tuhan Yesuslah yang berhak untuk menentukan, untuk menjelaskan sebenarnya apa arti dari melakukan hari Sabat itu. Yaitu melakukan kebaikan. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah makna dari hari Sabat. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang begitu sama mereka nggak bisa terima. Kenapa? Karena mereka bukan menjadikan firman Tuhan sebagai standarnya. Padahal penafsiran mereka rupanya bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Lah bukannya kalau misalnya ada satu ayat saja yang tidak cocok dengan suatu kesimpulan, maka berarti kesimpulan itu harusnya salah kan? Tapi tidak, mereka tidak mau mengakui itu. Karena mereka bukan menjadikan Alkitab sebagai otoritasnya. Mereka menjadikan diri mereka sebagai otoritas. Nah inilah masalahnya. Jadi banyak orang Kristen hari ini juga melakukan kesalahan yang sama. Mereka pakai pengkhotbah tertentu. Oh khotbahnya bilang begini, pengajaran pengkhotbah yang terkenal. Oh dogma dari suatu gereja yang besar. Mungkin tradisi yang sudah lama dilakukan. Dan mereka mengangkat itu semua menjadi otoritas yang minimal sama tinggi dengan Alkitab. Dan itu salah. Itu merupakan suatu respon yang salah terhadap kebenaran. Karena kalau kita mengangkat diri kita atau opini kita atau pengajaran kita setingkat dengan Alkitab, itu sama dengan kita tarik kebenaran itu. Lalu kita turunkan selevel dengan pengajaran kita. Itu menurunkan, merendahkan firman Tuhan. Nah itu salah. Jadi harusnya, kalau kita ketemu misalnya ada ayat yang bertentangan, maka kita harus belajar lagi, dan kita cari sampai dapat bagaimana pengajaran atau kesimpulan yang tidak ada kontradiksi, tidak bertentangan satu ayat dengan ayat lainnya. Itu adalah sikap yang benar. Belajar. Cari tahu mana yang tidak bertentangan. Oke, yang kedua, sikap mereka, respon terhadap kebenaran mereka yang jelas salah, adalah mereka memilih-milih kebenaran mana yang cocok. Mereka pilih-pilih. Jadi, mereka sangat berfokus kepada satu hal yang cocok dengan pengajaran mereka. Kalau kita lihat tadi, kalau Anda mengikuti sambil saya membaca, mereka berulang-ulang bertanya kepada si orang buta ini, atau mantan orang buta ini, bagaimana ia memelekkan mata kamu? Bagaimana memelekkan mata? Sampai sudah dijelaskan sekali, dijelaskan dua kali, mungkin entah berapa kali ya sudah dijelaskan. Mungkin si orang buta, atau mantan orang buta ini, udah bosan menjelaskan, dia udah jelaskan sama tetangganya, dijelaskan sama orang Farisi sekali, dia jelaskan lagi dua kali. Dia sampai heran, kamu mau tahu banget ya, kenapa gitu? Emangnya tadi saya menjelaskan masih belum cukup jelas, mengulang-ulang hal yang sama. Tetapi apa yang difokuskan oleh orang-orang Farisi? Mereka berfokus pada ini melanggar hari Sabat. Tapi tunggu dulu. Dari ceritanya orang itu,
Apa yang lebih menakjubkan sih? Apakah yang menakjubkan itu, wow ini terjadi pada hari Sabat? Bukan. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa orang yang matanya lahir buta, atau lahir matanya buta, sesudah dewasa, bisa melihat dengan sempurna. Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sesuatu yang tidak pernah terdengar. Dan yang mustahil dilakukan. Bahkan dengan teknologi modern sekalipun, jangankan tahun entah berapa AD di situ ya, berapa Masehi. Zaman sekarang pun di mana ilmu kedokteran sudah canggih, kita bisa operasi mata, kita bisa operasi transplantasi, kita bisa operasi kornea, retina dan lain sebagainya, bisa tanam lensa, bisa pakai peralatan elektronik yang canggih-canggih, masih tidak bisa menyembuhkan orang yang lahir dengan matanya buta. Nggak bisa. Apalagi zaman waktu itu. Tetapi suatu mujizat yang demikian menakjubkan, sama sekali tidak mereka sadari. Yang mereka sadari hanyalah ini melanggar hari Sabat. Dari satu cerita yang begitu luar biasa, yang mereka fokuskan hanya bahwa ini melanggar hari Sabat. Jadi mereka bukan mau mencari kebenaran. Mereka mau mencari-cari pembenaran. Atau dalam kasus ini, mereka cari-cari kesalahannya Tuhan Yesus. Mereka bukan mau cari tahu siapa yang benar, apa itu kebenaran, apa yang benar-benar terjadi. Tidak, mereka mau tahu di mana kita bisa mempersalahkan Yesus. Jadi mereka mau tahu suatu kebenaran, tapi cuma sebagian yang cocok untuk mereka doang. Ini sebenarnya sangat bertalian dengan sikap yang pertama tadi. Di sikap yang pertama tadi, mereka itu mendasarkan kebenaran di atas diri mereka sendiri. Jadi mereka memakai diri menjadi standar. Lalu kemudian mereka menjadikan diri mereka standar lagi untuk mencari mana kebenaran yang cocok. Itulah kebenaran. Kalau kebenarannya nggak cocok, itu bukan kebenaran. Sekali lagi ini adalah sikap yang salah. Harusnya bagaimana? Harusnya ini orang Kristen itu menggunakan seluruh Alkitab. Tidak bisa kita pilih-pilih. Tidak bisa kita bagi-bagi, oh ada ayat-ayat yang mayor, ada ayat-ayat yang minor. Oh kalau yang mendukung ini suatu doktrin banyak, saya akan percaya. Kalau yang mendukungnya cuma sedikit, ini kalah dibandingkan yang banyak. Nggak bisa. Karena seluruh Alkitab itu merupakan suatu kesatuan. Dan tidak bisa dibagi-bagi, dan tidak boleh ada pertentangan sedikit pun di antaranya. Tidak bisa kita pilih, kalau kebenaran ini saya mau, kebenaran itu saya tidak mau. Ayat ini saya mau, ayat itu tidak mau. Inilah yang banyak terjadi dengan banyak orang Kristen hari ini. Sampai akhirnya mereka tersesat. Karena apa? Karena mereka memilih-milih. Ayat tertentu mereka pakai, ayat lain tidak mau. Yang ketiga, kita harus cepat. Sikap mereka. Mereka tidak rela menerima Yesus. Ya, tidak rela mengakui Yesus. Dan saya bisa katakan bahwa ini adalah awal mula dari sikap mereka. Ini adalah awal mula dari respon negatif mereka terhadap kebenaran. Karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi, kalau seseorang ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu masih tidak menyadari bahwa inilah kebenaran, sang kebenaran, si kebenaran, cuman ada dua kemungkinan. Nomor satu, dia memang lagi nggak mencari kebenaran, makanya kebenaran itu muncul di depan dia, nggak sadar. Ya, lagi bengong kan, misalnya kalau lagi bengong kan diginiin nggak ini kan, kenapa? Karena dia lagi nggak ngelihat yang di depan ini, nggak. Jadi tembus aja, tembus. Jadi kebenaran muncul di hadapannya, tidak menyadari. Atau kemungkinan yang kedua, dia memang tidak rela, tidak mau mencari kebenaran. Cuma dua kemungkinan itu.
Kalau misalnya zaman sekarang kita nggak ketemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, bukan? Makanya Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu jika kamu tidak melihat, namun percaya. Karena apa? Kita bukan melihat Yesus secara langsung, tetapi kita percaya. Nah, itu namanya iman. Tapi sekarang bagaimana ini? Mereka melihat, tapi tidak percaya. Ada orang yang melihat, percaya. Ada orang yang tidak melihat, percaya. Lebih berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Tapi ini ada satu kategori lain lagi yang melihat namun tidak percaya. Sudah melihat tapi tidak percaya. Inilah awal mula dari kebodohan mereka. Maka benarlah yang Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus ini, yang Amsal katakan, Tuhan Yesus juga katakan, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Mereka tidak punya pengertian karena mereka tidak mengenal yang Maha Kudus. Seandainya mereka mengenal yang Maha Kudus, maka mereka akan mengerti. Jadi, kalau kita bandingkan satu kelompok orang Farisi ini dengan seorang Farisi lainnya beberapa pasal sebelumnya di pasal 3. Mungkin Anda tahu siapa orang Farisi di pasal 3, Yohanes? Nikodemus. Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus malam-malam, ayat yang kedua saya bacakan. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Bukankah ini juga yang dikatakan oleh si buta itu? Dia memang buta, tapi dia bukan berasal dari goa hantu. Dia berasal dari sinagog yang mungkin diajar sama Nikodemus. Dan Nikodemus saja ngerti, orang buta itu aja ngerti bahwa kalau Yesus melakukan tanda-tanda seperti itu, maka sudah pasti ini berasal dari Allah. Sudah pasti. Karena kalau bukan berasal dari Allah, itu tidak mungkin terjadi. Tanda-tanda yang Tuhan Yesus lakukan merupakan bukti bahwa dia adalah Mesias. Itu bagaikan KTP, itu bagaikan identitasnya Tuhan Yesus. Siapa dia yang bisa melakukan itu? Jadi seharusnya mereka tahu siapa Yesus ini. Nah, Nikodemus walaupun approach-nya, pendekatannya kepada Tuhan Yesus tidak ideal. Dia cari Tuhan Yesus waktu malam sembunyi-sembunyi biar nggak ketahuan. Dan adalah, ya mungkin karena dia tahu bahwa orang Yahudi sudah sepakat, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Itu kan yang kita baca di pasal 9. Makanya dia cari Tuhan Yesus waktu malam. Tetapi, minimal dia bukan menolak Tuhan Yesus. Dan sikap dia yang tidak menolak Tuhan Yesus itu akhirnya membuat dia ingin tahu kebenaran. Dan dia bertanya terus. Dan Tuhan Yesus kasih tahu terus. Tuhan Yesus jawab terus pertanyaan dia dan kasih tahu kebenaran demi kebenaran demi kebenaran. Sehingga akhirnya dia mengenal apa itu kebenaran. Dan belakangan kita baca bahwa Nikodemus adalah salah satu dari orang yang menghampiri mayat Yesus. Lalu kemudian menyumbangkan rempah-rempah untuk meminyaki, untuk membalsami tubuh Tuhan Yesus sesudah ia meninggal. Jadi akhirnya kita temukan bahwa sesudah dia bertemu dengan kebenaran, lalu kemudian dia punya rasa ingin tahu, dia bertanya terus, dia mencari. Akhirnya dia menerima kebenaran itu. Inilah respon yang benar. Dan mungkin terakhir saya ingin mengajak Anda melihat, kenapa Tuhan Yesus terakhir ujung-ujungnya masih nyentil mereka di ayat yang ke-38 itu, ayat 39. Ya. Ini dia bilang, aku datang untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ini Tuhan nyentil mereka. Ya. Orang-orang Farisi ini juga berasa. Ya, berasa. Walaupun waktu Tuhan Yesus ngomong itu, Tuhan Yesus memaksudkan bahwa ini secara rohani. Ya. Bahwa orang yang melihat akhirnya jadi buta.
Tentu maksud Tuhan Yesus itu rohani, karena nggak ada di situ yang tiba-tiba jadi buta kan, nggak ada. Berarti yang Tuhan maksudkan adalah orang yang melihat secara, ini jadi buta secara rohani, yang Tuhan Yesus maksudkan. Lalu karena mereka merasa disindir, mereka lalu bertanya sama Tuhan Yesus, jadi maksud kamu, kami juga buta, gitu ya maksudnya mereka. Lalu Tuhan Yesus sindir mereka, bukan sindir, sebenarnya memperingatkan mereka. Di ayat yang terakhir 41, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, ini mereka sebenarnya sudah tahu siapa Yesus. Ya, makanya di ayat yang sebelumnya dikatakan mereka sepakat, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Mesias, ya, dikucilkan. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu, cuman tidak rela mengakui saja. Jadi mereka sebenarnya sudah melihat, sudah ngerti. Makanya Tuhan Yesus bilang, seandainya kamu buta, seandainya kamu nggak tahu bahwa saya Mesias, kamu tidak berdosa menolak atau mungkin ya, menghujat. Tetapi karena kamu melihat, kamu tahu, kamu sudah tahu persis, hanya saja kamu tidak mau, maka kamu berdosa. Itu yang Tuhan Yesus maksud. Nah, jadi tadi saya sudah menyinggung bahwa Tuhan kasih kebenaran sekaligus lawannya. Ya, kebalikannya kebenaran. Kalau kamu pilih kebenaran, maka kamu harus tinggalkan lawannya itu. Kalau kamu pilih lawannya kebenaran, sekaligus kamu menolak kebenaran. Tapi ada aspek lain dari Tuhan Yesus memperkenalkan kebenaran itu. Ya. Ada satu cara Tuhan Yesus memperkenalkan kebenaran yang sangat ajaib. Yaitu Tuhan sudah buka kartu di awal pasal itu. Waktu ditanya, salah siapa? Lalu Tuhan Yesus bilang, bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Jadi, rupanya, kalau kita mulai dari sisi si orang buta ini, Tuhan membiarkan dia lahir buta. Oh, ini tentu membawa banyak kesulitan bagi dia, ya kan? Dia waktu kecil mungkin nggak punya teman, dia nggak bisa membaca karena ya nggak bisa melihat, nggak bisa banyak hal, dia sampai harus seumur hidupnya mengemis. Bayangkan betapa sulitnya seumur hidupnya duduk dan mengemis, betapa kasihan dia. Seandainya dia mau menyalahkan Tuhan, mungkin dia berkata, Tuhan kenapa orang lain bisa melihat, kenapa saya tidak diberikan mata untuk melihat. Tetapi, Tuhan membiarkan dia buta selama sekian puluh tahun. Itu justru membuat hatinya tambah bersyukur, membuat dia semakin takjub ketika dia akhirnya melihat. Dan mungkin itu tidak akan terjadi kalau sebelumnya dia bisa melihat. Dan cuman dengar cerita, oh ada orang buta disembuhkan ya, jadi melihat ya. Oh ya biasa aja, karena sudah biasa melihat. Tetapi karena dia sendiri mengalami betapa gelapnya kalau buta itu. Lalu kemudian tiba-tiba dicelikan dan melihat, oh dunia ini begitu terang dan seluruh dunia terbuka baginya. Ucapan syukur di dalam hatinya itu berkali lipat dibandingkan kalau dia tidak pernah mengalami itu sendiri. Dan akhirnya dia bisa diselamatkan. Oh, buta sekian tahun, tetapi ditukar dengan kebenaran yang mahal yang menyelamatkan nyawanya sehingga dia akan hidup selama-lamanya. Buta sekian tahun itu sangatlah kecil harganya. Sangat murah dibandingkan itu. Jadi, kalau kita melihat dari sisi orang lain sekitarnya, oh dari sekitarnya ini lebih lagi. Ini orang tuanya, tetangga-tetangganya, orang Farisi, semuanya bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan. Sehingga lewat hidupnya, itu menjadi kesaksian buat semua orang yang mendengar, yang melihat. Sehingga mereka tidak bisa berdalih bahwa kami tidak pernah mengetahui kebenaran. Kami tidak bertemu dengan kebenaran. Tidak. Karena di dalam hidup si orang buta ini, Tuhan telah bekerja dan menyatakan dirinya. Dan Tuhan itu bagaikan sedang membuat suatu mahakarya. Dan mungkin kita adalah bagian yang satu di pojok di sini. Dan kita nggak bisa protes, Tuhan kenapa cat yang pas digariskan di kanvas bagian saya ini hitam?
Kenapa saya dikasih cat hitam? Kenapa saya nggak dikasih, oh itu dong ada warna merah, kuning, hijau, putih, dan lain sebagainya yang indah-indah. Saya mau dong jadi bagian mahakaryamu yang terang-terang itu. Kenapa saya dikasih yang hitam? Tetapi justru karena adanya yang hitam, maka ada kontras dengan warna-warna yang lain. Sehingga seluruh mahakarya itu menjadi indah. Dan orang bisa juga mengapresiasi, oh yang bagian gelap di sini, luar biasa. Seluruh mahakaryanya indah. Dan respon kita terhadap kebenaran bukan saja akan mempengaruhi keselamatan jiwa kita, tetapi sangat mungkin mempengaruhi juga bagian kita di dalam mahakarya Tuhan. Kita mau menjadi suatu bagian mahakarya yang dipuji, yang Tuhan pakai, maka respon kita terhadap kebenaran haruslah tepat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan, dan cerita yang luar biasa tentang seorang buta ini menjadi pelajaran bagi kami, supaya jangan kami seperti orang Farisi yang menolak kebenaran, melainkan kami senantiasa bersyukur bahwa Tuhan memperkenalkan kebenaran itu kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.